Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat jama'ata qiyamil laili wa jama'atal i'tikafi. Malam ini saya tidak membicarakan masalah puasa, tidak membicarakan masalah Lailatul Qadar, tapi izinkan saya untuk mengupas sekilas tentang surah Al-Fatih. Surah Al-Fatih, terutama ayat 29, ini dulu oleh para pimpinan di Salman, para asatid di Salman, itu sering dikaji untuk menekankan bagaimana seharusnya orang mukmin dan orang terhadap orang kafir itu. Mari kita doakan mudah-mudahan ustadz-ustadz kita yang telah mendahului kita, pimpinan-pimpinan Salman dulu yang mendirikan Salman, Masjid Salman ini, ada Pak TM Sulaiman, ada Pak Ahmad Sadali, Bang Imad, ada Pak Hamron, dan lain-lain yang sudah mendahului kita. Allahumma ghfir lahum, warhamhum, wa'afihim, wa'fu anhum. Surah Al-Fatih di bagian depan, itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna fatahna laka fathan mubinan. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Ayat berikutnya ini jelas, wa yansurakallahu nasran aziza. Yang ayat yang ketiga itu Allah mengatakan bahwa Allah lah yang menolong engkau hai Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan nasran aziza, dengan pertolongan yang kokoh, pertolongan yang istimewa. Di ayat ini, ayat yang paling depan tadi, Inna fatahna laka fatham mubina, itu diawali dengan kata inna. Inna dalam istilah bahasa Arab, istilah gramatika bahasa Arab, nahwu, inna itu harfu taukid. Inna itu artinya innana, sesungguhnya kami. Di situ ada aksentuasi, ada penegasan. Fatahna laka itu bentuk fi'il madhi, fi'il fadhi bentuk lampau, binti fi'il madhi itu fi'il bentuk lampau. Di sini artinya, kenapa bentuk lampau? Itu memberikan penekanan bahwa al-fathu itu mesti akan diberikan oleh Allah. Inna fatahna laka, sungguh kami akan berikan engkau kemenangan. Kemudian diikuti kata fathan mubinan. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada kata kerja, kemudian diikuti ada bentuk seolah-olah itu maf'ul, objek yang terbuat dari kata kerja itu sendiri, itu artinya penekanan. Sehingga kalau diterjemahkan, Inna fatahna laka fathan mubinan. Sungguh kami benar-benar memberikan kemenangan kepada engkau. Yang fathan mubinan, yang mubinan, yang jelas, yang nampak jelas. Kemudian para ahli tafsir atau orang yang membaca Al-Quran itu bertanya-tanya, yang dimaksud dalam surah Al-Fatih fathan mubinan itu apa? Kemenangan yang nyata, jelas itu apa? Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa fathan mubinan, kemenangan yang gilang gemilang, itu adalah Fathu Mekah, yaitu kemenangan pembebasan kota Mekah. Maklum, semua mengatakan seperti itu karena Rasulullah dan kaum muslimin yang di Mekah pernah terusir dari kota Mekah, dan di sana ada Baitullah Al-Haram, Baitullah ada Ka'bah, sehingga banyak yang mengatakan bahwa Fathan Mubinan itu adalah Fathu Mekah itu sendiri, yaitu pembebasan kota Mekah. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Fathan Mubinan itu kaitannya dengan ada beberapa
negara superpower pada zamannya, yaitu Persia dan Romawi, dan negara-negara yang di sekitar Jazirah Arabia, di dalam Jazirah Arabia itu di bawah pengaruh Persia dan di bawah pengaruh Romawi. Sehingga mengatakan kalau gitu Fathan Mubinan itu adalah lepasnya negara-negara itu akhirnya menjadi Muslim. Jadi semua menjadi Muslim. Tidak di bawah pengaruh lagi Persia dan Romawi. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan sebenarnya Fathan Mubinan, dan pendapat ini yang paling dipegang oleh para ulama, yaitu karena ada perjanjian damai Hudaybiyah. Perjanjian damai Hudaybiyah itu adalah perjanjian damai antara Rasulullah dan pihak Quraisy Mekah. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kok bisa Sulhul Hudaybiyah itu, perjanjian damai antara Rasulullah, kaum muslimin Madinah waktu itu dengan Mekah yang masih Quraisy, masih musyrik, itu kok menjadi Fathan Mubinan? Mari kita kaji, kita lihat sejarahnya. Kalau kita buka ayat 27, itu Allah berfirman, laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqqi la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin mukallikina ru'usahum wa muqassirin, dan seterusnya. Ayat ini itu membenarkan mimpi Rasulullah. Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya. Ru'ya itu maksudnya adalah penglihatan, tapi bukan penglihatan dengan mata, tapi mimpi. Karena Rasulullah pada bulan Syawal tahun ke-6 Hijriah, ya Rasulullah bermimpi untuk pergi, mimpinya adalah Rasulullah tawaf beribadah di Baitullah, di Makkah. Kemudian Rasulullah mengajak para sahabat, karena mimpi ini Rasulullah yakin itu benar, maka Rasulullah mengajak para sahabat untuk pergi umrah ke Makkah. Rasulullah akhirnya berangkat setelah mengumpulkan sahabat-sahabatnya sejumlah kira-kira 1.400 dari kalangan Muhajirin dan Ansor, berangkat ke Makkah. Mereka berangkat tidak membawa senjata sama sekali. Senjata hanya sekedar untuk kebutuhan di jalan saja. Jadi bukan senjata perang, bukan. Jadi perginya bukan untuk perang ke Makkah itu, tapi untuk umroh. Sebagai bukti pergi dengan umroh, untuk umroh adalah beliau pakai pakaian ihram, dan beliau sahabat-sahabat semua itu membawa domba dan membawa unta untuk dipotong, untuk disedekahkan setelah ibadah umroh. Nah, berita keberangkatan Rasulullah untuk pergi ke Makkah ini menyebar. Orang-orang Quraisy Mekah mendengar juga. Padahal orang-orang Quraisy sangat marah, sangat membenci kaum muslimin. Tokoh-tokohnya membenci. Mungkin ada juga di antara mereka yang tidak benci juga ada, tapi umumnya membenci. Sehingga mereka bersepakat, pokoknya Rasulullah, Nabi Muhammad dan sahabatnya tidak boleh masuk ke Makkah. Nah, waktu itu sudah dihadang di jalan. Karena dihadang, Rasulullah menempuh jalan yang tidak biasa. Jalan yang mungkin kita sebut jalan tikus mungkin ya. Jalan yang tidak biasa. Akhirnya sampai di Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah berhenti, nunggu proses berikutnya. Nah, ketika istirahat di Hudaybiyah, itu datang seseorang dari suku Khuza'ah, Budel namanya. Nah, suku Khuza'ah ini berhubungan dekat dengan Rasulullah. Dan juga berhubungan dengan orang Quraisy. Budel memberitahu bahwa orang Mekah tidak mengizinkan Rasulullah untuk pergi umroh ke Mekah. Kemudian Rasulullah ditanya oleh Budel, wahai Rasulullah, Anda mau pergi ke Mekah untuk apa? Rasulullah menyatakan, kami tidaklah datang untuk memerangi seseorang. Kami hendak umroh. Terus, mengapa orang Quraisy kok menyulut peperangan?
Kalau mereka ngajak perang, kami hadapi. Tapi kalau orang Quraisy hendak damai, saya terima. Kemudian Rasulullah mengatakan, pokoknya kalau ngajak perang, saya lawan. Sampai Allah menentukan keputusannya. Nah, informasi ini dibawa Budel kembali ke Mekah. Memberitahu di Mekah. Setelah memberitahu suasana di Mekah, sebagian besar orang di Mekah ada yang setuju. Kenapa tidak dia damai saja? Kalau orang musyrik Mekah damai dengan Rasulullah, kan aman, tidak perang. Kalau tidak ada perang, ada keuntungan. Secara ekonomi tidak akan diganggu. Dan tidak perlu mengeluarkan biaya senjata untuk menghadapi kaum muslimin. Tapi pemimpin Quraisy Mekah itu mengatakan, tidak. Pokoknya kita tidak damai. Nah, akhirnya Rasulullah SAW mengutus Utsman. Sebelum mengutus Utsman, itu ada yang datang dari kalangan orang Quraisy, yaitu Urwah. Urwah datang, ternyata Urwah ini dia semula kelihatannya mengajak damai. Tapi upaya Urwah dalam berbicara dengan kaum muslimin, itu nampak bahwa dia ngajak pertengkaran. Bahkan ketika Urwah berbicara dengan Rasulullah, diskusi dengan Rasulullah, dia ingin memegang kepala Rasulullah, dia ingin memegang janggut Rasulullah. Mungkin dia anggap supaya akrab gitu. Tapi Urwah kaget. Ternyata sahabat-sahabat Rasulullah melindungi Rasulullah. Langsung memegang tangannya. Diancam, jangan menyentuh Rasulullah. Urwah juga kaget. Bagaimana Rasulullah ditaati. Misalkan Rasulullah sedang, buang ludah misalnya. Kita sudah tahu ada hadis-hadis mengatakan bahwa kalau Rasulullah meludah, itu para sahabat rebutan. Kalau Rasulullah minum, sisanya Rasulullah sahabat-sahabat rebutan. Ini fakta, secara ada. Hadis juga ada. Hadisnya hadis sahih. Kalau Rasulullah wudhu, sisa wudhu Rasulullah itu para sahabat rebutan. Sehingga Urwah kaget. Begitu hebatnya Rasulullah, Nabi Muhammad itu. Dia akui, dihargai, ditaati. Akhirnya Urwah tidak bisa mendapatkan keputusan diskusi dengan Rasulullah karena Urwah ngotot dan Rasulullah juga tetap pegang keputusan kami tidak ingin perang dan hanya ingin damai. Begitu Urwah pulang, Urwah cerita di Mekah bahwa Muhammad itu adalah orang yang istimewa, ditaati, dan saya sudah sering, dia mengatakan begitu, saya sudah sering menjadi duta ke Persia, duta ke Bizantium, ke Romawi, duta ke Mukaukis, duta ke Najasyi, saya sering menjadi duta Quraisy ke negeri-negeri itu. Tapi saya tidak melihat ada raja yang sangat dicintai oleh pengikut-pengikutnya, seperti halnya sahabat Rasulullah, sahabat Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad sendiri. Nah, saat itu orang-orang Quraisy mulai sadar kedudukan Rasulullah begitu istimewa. Makanya wajar, sampai sekarang pun bagi kita Rasulullah adalah istimewa. Sangat ada di dalam diri kita masing-masing. Sangat kita mencintainya. Nah, kemudian Rasulullah mengirimkan untuk diskusi tentang keputusan apakah boleh umrah atau tidak. Rasulullah mengirimkan Utsman. Ketika Rasulullah mengirimkan Utsman, sebelumnya Rasulullah ingin mengirimkan Umar bin Khattab. Tapi Umar mengatakan sebaiknya Utsman yang dikirim, yang bisa negosiasi karena dia punya sahabat, mempunyai keluarga di sana yang bisa menjamin keamanannya. Ternyata apa? Utsman ketika diskusi di kalangan Quraisy Mekah malah diisolir. Pembicaraan bertele-tele. Tempat diskusinya dirahasiakan. Sehingga tersiar kabar bahwa Utsman disiksa dan Utsman dibunuh. Mendengar itu, Rasulullah dan para sahabat langsung menyatakan sumpah setia. Sumpah setianya terkenal dengan Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan itu diceritakan di dalam ayat
18 surah Al-Fatih. Dan Bai'atur Ridwan ini sumpah setia untuk membela Utsman sampai mati. Kalau harus perang, itu bersumpahnya di bawah pohon. Di Hudaybiyah juga, biasa disebut Bai'atur Ridwan. Allah mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtas syajarati. Di sini ada kalimat yang istimewa. Laqad radiya. Allah sudah ridho. Ridho dengan siapa? Anil mu'minin. Orang-orang mukmin. Orang mukmin waktu itu kan 1.400. Semua sumpah setia. Jadi ke 1.400 ini Allah ridhoi. Betapa senangnya, betapa nikmatnya mendapatkan ridho Allah. Fa'alima ma fi qulubihim. Dan Allah tahu apa yang ada di hati mereka. Maka berikutnya Allah menjanjikan, fa'atsabahum fathan qoriba. Maka Allah akan memberi balasan berupa fathan mubinan yang qoriban. Kemenangan yang gilang gemilang yang dekat. Nah, kemenangan yang gilang gemilang yang dekat inilah semua orang mengatakan, para ahli tafsir mengatakan bahwa ini maksudnya adalah perdamaian di Hudaybiyah itu. Namun akhirnya Sayyidina Utsman pulang dan ternyata selamat. Orang Quraisy sudah ketakutan karena ada sumpah setia. Nah, selanjutnya Quraisy mengirim lagi yang lain, duta yang lain, Suhel namanya. Nah, Suhel begitu datang, Rasulullah gembira. Rasulullah gembiranya itu dengan mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ini sekarang ini sudah longgar. Ternyata yang datang kok Suhel, dia ini ingin damai. Dan betul, setelah diskusi dengan Rasulullah, akhirnya disepakati kesepakatan damai. Kesepakatan damai ini bagi kita, kalau kita baca, kita rasanya pedih. Karena kesempatan damai ini disebutkan dalam sejarah dan tafsir ini juga, bahwa disepakati gencatan senjata antara Quraisy Mekah dengan Rasulullah selama 10 tahun. Tapi Rasulullah tidak boleh umroh tahun ini, tahun ke-6 Hijriah tidak boleh. Baru diizinkan untuk umroh tahun depannya. Dan hanya diberi waktu 3 hari selama di Mekah. Betapa sedihnya. Asli Mekah, banyak orang muhajirin, tapi hanya diberi waktu 3 hari. Tapi Rasulullah ridho. Kemudian dinyatakan dalam perjanjian itu, siapapun tidak boleh ada yang menghalang-halangi antara orang Quraisy dan orang Muslim Madinah. Tapi kalau ada laki-laki dari Makkah itu hijrah ke Madinah tanpa izin keluarganya, orang Muslim wajib mengembalikan. Sebaliknya, kalau ada orang Madinah balik lagi ke Mekah, orang Mekah tidak wajib mengembalikan. Nah, ini ada seolah-olah ada drawback, ada kerugian di pihak umat Islam. Tapi Rasulullah menerima. Sahabat-sahabat mendengar ini juga tidak bisa nerima rasanya. Nah, ini ada 4 poin perjanjiannya itu. Kemudian ketika akan ditulis perjanjian itu, Rasulullah meminta Sayyidina Ali untuk menulis perjanjian. Langsung Rasulullah mengemlakkan isi perjanjian. Rasulullah mengatakan, innahu min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Batu mendiktekan seperti itu, Suhel protes. Apa-apaan ini? Di perjanjian ada Muhammad Rasulullah. Kalau kami mengakui bahwa Muhammad Rasulullah, tidak akan ribut seperti ini. Kemudian Rasulullah setuju untuk diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Ganti. Sayyidina Ali yang mau menulis, sudah tertanjur ditulis Muhammad Rasulullah. Sayyidina Ali tidak mau menghapusnya. Sayyidina Ali bantah kepada Rasulullah. Rasulullah, kenapa saya harus menghapuskan ini? Anda kan Rasulullah memang. Kami tidak mau membantu.
tidak mau menghapus. Kemudian Rasulullah SAW minta kepada Ali, tunjukkan tulisan kata Rasulullah mana? Saya yang menghapus. Rasulullah menghapus, kemudian diganti Muhammad bin Abdullah. Kejadian-kejadian ini banyak, yang ada beberapa yang menimbulkan pertengkaran di antara umat Islam sendiri. Tapi semuanya taat kepada Rasulullah. Nah, menjelang perjanjian itu ditandatangani, tiba-tiba ada orang Mekah datang yang sudah Muslim, ingin bergabung dengan Rasulullah. Perjanjian belum ditandatangani. Karena perjanjian belum ditandatangani, maka Rasulullah minta supaya Suhail, perjanjian damai ini tidak diberlakukan sekarang, karena belum berlaku. Jadi yang baru datang tadi, yang namanya Abu Jandal itu dikecualikan, karena memang perjanjian belum berlaku. Tapi Suhail tetap ngotot. Tidak. Batal atau berlaku. Jadi Suhail kok gagahnya luar biasa. Akhirnya Rasulullah ngalah, ya nggak apa-apa. Budel nangis-nangis. Wahai Rasulullah, ayyuhal mu'minun, tegakah kalian melepaskan saya untuk disiksa lagi di Mekah? Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Budel, wahai Abu Jandal, sabarlah. Allah sudah menjanjikan, wa athabahum fathan qoriba. Allah akan memberikan kemenangan sebentar lagi. Pendek kata, berikutnya akhirnya ditandatangani. Nah, ketika setelah ditandatangani, Sayyidina Umar protes. Sayyidina Umar protes. Wahai Rasulullah, kenapa perjanjiannya kok memojokkan kita? Bukankah Anda Rasulullah? Oh iya. Bukankah engkau dalam kebenaran? Oh iya. Kemudian Sayyidina Umar berkata lagi, bukankah kalau kita meninggal perang, itu kita mendapatkan surga? Dan kalau orang musyrik itu perang dan mati, neraka? Iya. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa, wahai Umar, wahai Ibn al-Khattab, ini Rasulullah. Lastu a'sihi. Saya adalah Rasulullah. Aku tidak akan berbuat maksiat kepada Allah. Dan Allah akan selalu menolongku bagaimanapun keadaannya. Yansurakallahu nasran aziza. Akhirnya perjanjian selesai, kaum muslimin memotong udhiyah tadi di situ dan langsung pulang. Ketika pulang, turunlah ayat surah Al-Fatih ini. Sebenarnya ini masih agak panjang, tapi akan saya perpendek. Mohon maaf, ini agak pendek sedikit ya. Akhirnya Sayyidina Umar diberitahu oleh Rasulullah bahwa sudah turun surah Al-Fatih ini. Antara lain, Muhammadur Rasulullah walladina ma'hu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang mukmin itu harus berlaku keras kepada orang yang memusuhi orang-orang kafir. Tapi ruhama'u bainahum, harus saling menyayangi antara orang sesama mukmin itu. Nah, Umar terharu. Umar minta maaf pada Rasulullah karena sudah berlaku keras, bertanya dengan keras, dan semuanya berusaha untuk menerima perjanjian damai yang nampaknya merugikan. Perjanjian damai ini nampaknya merugikan, tapi ternyata menguntungkan. Menguntungkannya di mana? Coba lihat. Dengan dibolehkannya orang Mekah ke Madinah, dibolehkan untuk berhubungan dagang dan berhubungan yang lain-lain, maka orang-orang kafir Quraisy begitu melihat Madinah, tertib kehidupannya, syariah jalan, hukum-hukum jalan, ajaran Islam jalan, mereka tertarik. Dan banyak dari itu yang masuk Islam. Karena permusuhan dengan Makkah sudah tidak ada, karena ada gencatan senjata 10 tahun itu, kemudian Rasulullah mengalihkan perjuangannya dengan mengirim surat ke dakwah ke negara-negara yang lain, baik ke Persia,
ke Bizantium, ke Mukaukis Mesir, ke Najasyi, dan Najasyi akhirnya masuk Islam, kemudian ke Yaman, dan ke negara-negara lain. Dan lagi, tiba-tiba datanglah ada perempuan-perempuan pergi berhijrah dari Madinah menuju Makkah. Waktu itu langsung dikejar orang-orang Makkah. Ini ada perempuan-perempuan hijrah. Diminta untuk dibalikkan. Ketika diminta, boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena dalam perjanjian yang ditandatangani itu, hanya laki-laki dari Mekah, kalau sudah Muslim, dia hijrah ke Madinah, harus dikembalikan. Ternyata yang datang hijrah itu, perempuan-perempuan. Keuntungan. Kemudian berikutnya, datang sahabat-sahabat yang sudah Muslim dari Mekah, kemudian datang ke Madinah untuk hijrah. Ternyata begitu sampai di Mekah, dia disusul keluarganya untuk pulang. Diserahkan oleh Rasulullah. Karena perjanjiannya memang harus diserahkan. Nah, ketika dibawa pulang, ini satu yang disusul, yang menyusul 2 orang. Ternyata salah satu dari 2 orang ini berhasil berkelahi, berhasil dikalahkan oleh orang Muslim yang hijrah tadi. Mereka protes, langsung lapor ke Rasulullah. Ini ada orang disusul malah dia memerangi kami. Dijawab oleh Rasulullah, orang yang kamu susul tadi itu sudah lepas dari kami. Itu sudah tanggungan urusan orang Quraisy. Jadi tidak bisa disalahkan. Karena undang aturannya, berlaku hukum, sudah di luar Madinah. Akhirnya Rasulullah memberitahu supaya dia tinggal di daerah Yambu, daerah pelabuhannya Madinah sekarang. Dan di sana orang-orang Muslim yang dari Madinah, dari Mekah, yang mau hijrah ke Madinah tidak boleh, maka mereka larinya ke Yambu. Di Yambu akhirnya membuat koloni, dan koloni itu ternyata berhasil memutus jalur perdagangan antara Mekah dan Syam. Lagi-lagi di sini adalah keuntungan bagi kaum muslimin. Akhirnya apa? Orang Mekah protes. Protesnya tidak sederhana. Mereka protesnya begini, oke, kita batalkan saja item itu. Jadi akhirnya dibolehkan. Nah, berikutnya ternyata orang Quraisy ini saking marahnya kepada kaum muslimin, memprovokasi Banu Bakar, sehingga untuk berperang dengan Bani Khuza'ah, dan ini dibela Bani Khuza'ah ini yang dekat dengan Rasulullah ditindas oleh orang Quraisy. Nah, ini jelas mengkhianati perjanjian. Nah, berangkat dari situlah maka Rasulullah mempersiapkan Fathu Makkah. Kita lihat di sini jelas bahwa ternyata Fathan Mubinan itu adalah perjanjian damai Makkah dan Rasulullah yang nampaknya Rasulullah kaum muslimin itu di pihak yang rugi, tapi ternyata keadaan membalik, memberikan keuntungan yang banyak. Terbukti ketika Fathu Makkah, kalau sebelumnya ketika mau umroh tadi, itu hanya 1.400, ketika Fathu Makkah, Rasulullah berangkat ke Mekah dengan tentara berjumlah 10.000. Sudah hampir 10 kali. Nampak jelas itu adalah Fathan Mubinan. Kuncinya apa? Kuncinya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Rasulnya sudah menyatakan begini, maka harus taat sepenuhnya. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah sepantasnya kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan aturannya untuk memilih-milih lagi. Kita harus menerima apa adanya, kita terima total, kita terima bongkoan, taat kepada Allah dan Rasulnya.